Tapi pertanyaannya dari Pak Dedi belum keluar. Saya pertanyaan masalah hukuman, Pak. Intinya gini, masalah hukuman untuk anak SD Pak ya. Biasanya kita kan sebagai guru SD ini secara bersama-sama itu Bapak menjelaskan tadi hukuman secara verbal dan fisik. Ya. Bagaimana untuk guru CGP yang sekarang ini cara menghukum siswa SD yang kita laksanakan sekarang gitu, bagaimana dia diterima di masyarakat terutama orang tua Pak. Saya sering mendengar dari wali murid itu muridnya begitu menghukumnya anakku dikelepak lah inilah, tapi tidak disampaikan ke guru tersebut gitu. Gimana caranya kita itu menghukum anak itu apa menggunakan verbal, apa menggunakan fisik gitu kan, agar kayaknya kalau anak SD itu kita seperti contoh yang di atas kayaknya belum mampu gitu. Kita panggil anak, kenapa kamu seperti ini, gini. Kayaknya kalau SD sih kayaknya nggak nyampe ke situ. Itu kebanyakan untuk tingkat SMP. Ya, karena kalau di SD itu belajar sekaligus wali murid memantau secara langsung. Kalau SMP kan tidak ada, Pak. Nah, saya ingin penjelasannya gimana cara menghukum khususnya untuk siswa SD kelas 1 sampai kelas 6 biar diterima oleh minimal orang tua murid yang ada di sekitar. Oke, baik. Ini terima kasih Pak Dedi ya. Hukuman itu tidak dibenarkan fisik maupun verbal. Berarti nggak boleh ada anak suruh berdiri, nggak boleh ada anak sampai dikelepak ya. Kemarin yang Bimtek di Tamblang itu yang bullying itu sudah jelas Pak Dedi. Satuan pasalnya dari A sampai Z itu bisa termasuk ke dalam sebuah kekerasan. Maka di manajer ini Pak Ded yang tadi yang paling akhir itu yang paling aman, yang paling tepat, tidak tersakiti secara batinnya, tidak tersakiti secara fisiknya. Hukuman yang diciptakannya pun konsekuensi dia, bukan dari gurunya, bukan gurunya yang memerintahkan kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, tapi keyakinan yang dia diutarakan, ditempel di kertas, di poster, ditempel, itu keyakinan si A. Saya kalau melakukan hal ini, saya akan membacakan puisi di depan kelas. Saya kalau terlambat ke sekolah, saya akan menraktir teman sekelas saya makan bakso misalkan, orang kaya mungkin ya. Terus misalkan ada lagi, saya kalau bercanda di kelas, saya akan membacakan surat Al-Kafirun 5 kali misalkan. Jadi hukumannya itu bermakna, mengajak kepada sebuah kebajikan universal. Dia utarakan, temannya mendengarkan, jadi nggak ada yang merasa dihukum di situ, nggak ada yang merasa dihukum. Jadi fisik dan verbal itu sangat tidak tepat Pak Dedi. Dan manajer itu sangat bermanfaat baik dari fase yang A ataupun fase yang sampai SMA. Sama statusnya. Iya. Tidak. Ya, itu dari kelima kontrol itu yang paling tepat itu ibu-ibu bapak-bapak tadi menjawab manajer kan, bukan yang hukuman. Itu pilihan, itu terjadi dari tahun ke tahun, dari guru yang sudah diteliti sama apa tuh tadi William William Glasser sudah diteliti, dan bertahun-tahun ternyata dampak penghukum itu akan membekas, mendendam Pak Ded. Ya, saya rasakan, saya honor dari 2007, saya guru matematika, maaf tanda kutip matematika itu terkenal ini ya, killer ya Bu ya, killer. Motor saya dikempesin Pak, depan belakang. Bulan depannya starternya diganjel Pak, klaksonnya diganjel pakai setik korek api. Anak yang itu MTS SMP ya. Nah kemungkinan kalau SD
dia akan disimpan. Tadi kan ada pendendamnya itu akan disimpan. Dia nggak bakalan diucapkan karena dia mungkin keterbatasan daya akal dan pikir ya. Itu nanti akan disimpan. Kalau sampai usia SMA akan ke puncaknya gitu. Kalau saya bilang kebanyakan ini Pak ya, ini Pak, pengalaman juga ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Dia di SMP dihukum gitu Pak, sama guru satu. Saya pernah ditampar, bahkan saya pernah korban ditampar sama Pak Jenal. Iya. Ya, karena kelakuan saya dulu di SMP. Saya tidak dendam Pak, bahkan saya mengucapkan terima kasih sama guru tersebut. Iya. Bapak terima kasih Pak telah mendidik saya. Kalau dulu, Iya. dulu ya, zaman dulu. Sekarang Karena dilaporin kalau polisi. dulu itu mungkin orang tua menerima kan kalau anak yang dihukum. Pak, saya dihukum sama begini dulu Pak. Gitu. Tapi kalau sekarang itu anak dihukum jangankan aku cuma dicubit aja. Iya. Anak itu berlebihan Bu kepada orang tua. Orang tua Cubit sampai biru gitu kan. Iya, benar Pak. Itu yang saya tanyakan solusi Pak. Iya, solusinya gitu. Oke, berarti kan kalau itu kan sudah terjadi Pak ya. Kalimat bullying itu, penamparan itu sudah terbukti. Kalau dulu itu cuman mengantarkan, kita menyampaikan ke bapak saya, Pak, saya dijepret Pak sama guru bahasa Inggris pakai rotan sampai dia hanya mengucapkan dari anaknya. Kalau sekarang Pak pakai teknologi Pak, anak direkam, bapak itu akan melihat memutar video itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ke polisi Pak. Ini menjadi hukuman ini bla 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 bla. Dia akan merusak emosi si bapaknya. Itu. Cara penerapan hukuman. Nah, itu Pak. Kalau SDM bukan CCTV, SDM langsung Baik. Kejadian di UMT kan pernah ya? Iya. Sampai visum ke Jakarta waktu itu. Wah, ya benar itu. Nah, itu kan langsung dari mata wali murid. Makanya kita sebagai guru SD gimana menyikapi cara hukuman kepada anak minimal kelas rendah aja. Gimana caranya? Apakah seperti tadi? Iya. Secara halus gitu kan? Iya, benar Pak. Kalau kelas 1 ini hanya pendapat saya Pak ya, pendapat kecil Pak ya. Sebaiknya didampingi dengan orang tuanya karena anak kecil itu kemungkinan bahasa yang diterimanya yang disampaikannya mungkin berbeda, berarti harus didampingi, harus didudukin masalahnya. Kita siapkan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya, mau apa, mau kemana, mau gimana caranya, mau seperti apa cara penanganannya, mungkin seperti itu Pak. Pendekatan. Kalau menurut saya Pak, hukuman pada control manager ini itu sebenarnya bukan hukuman. Mereka sendiri yang membuat konsekuensinya yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau dia melanggar, dia akan membaca Pak. Silakan kamu baca konsekuensi yang kamu tulis kemarin. Wah, saya kalau bercanda di kelas, saya traktir makan bakso teman saya. Konsekuensi dia harus laksanakan dan didengarkan sama temannya. Tidak ada yang dihakimi di situ. Ini misalkan kalau dia begitu janjinya makan bakso, tapi kalau dia maunya hemat, membacakan puisi Khairil Anwar di depan teman saya, jadi akan membacakan, temannya mendengar atau membacakan undang-undang di depan. Yang anaknya, temannya yang malas baca, akhirnya mendapatkan informasi baik dari temannya. Jadi nggak ada fisik dan verbal. Jadi menguntungkan, memerdekakan mereka, mengantarkan kebahagiaan kepada anak didik kita. Mungkin itu Pak. Misalnya saya pada kasus itu di kelas ini, di kelas ini ada anak itu